Hai, perkenalkan, nama aku Nur Alvina. Aku adalah mahasiswi Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI, di Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Menjadi mahasiswa bukan hanya soal belajar di kelas, tapi juga tentang bagaimana menjaga hati dan pikiran tetap waras di tengah kesibukan yang tak henti-henti. Aku berdiri, menatap ke bawah, melihat orang-orang berlalu lalang, pohon-pohon yang bergoyang, dan suara dunia yang terus bergerak seperti biasa. Tapi aku diam, terpaku, seolah tubuhku ada di sini, tapi hatiku entah di mana. Ada lelah yang tak bisa dijelaskan, bukan karena aktivitas, tapi karena isi kepala yang terlalu penuh. Terlalu banyak yang dipikirkan, hingga aku lupa bagaimana rasanya tenang. Saat itu aku tahu aku butuh diam, bukan untuk menyerah, tapi untuk memulihkan. Aku ingin pergi, bukan menjauh dari dunia, tapi mendekat pada diriku sendiri. Dan langkahku pun mengarah ke sana, ke tempat yang tak pernah jadi rebutan, tidak bising oleh obrolan, dan tak ditandai sorak-sorai atau tepuk tangan. Tapi justru disitulah aku menemukan kedamaian, tempat yang sunyi, tapi penuh dengan kata-kata bijak, yaitu perpustakaan, tempat yang tidak pernah bertanya, kenapa aku datang? Tempat yang hanya membukakan halaman demi halaman dan membiarkan aku memilih mana yang ingin aku pahami dan mana yang mampu menyembuhkan hati. Aroma buku yang khas menyambutku. Aku melangkah pelan, menyusuri lorong rak-rak tinggi yang dipenuhi berjuta kata. Setiap judul terasa seperti suara yang memanggil. Berhentilah sebentar, bacalah aku. Aku menelusuri satu demi satu. Sebagian ku ingat pernah ku baca, sebagian lagi belum pernah ku sentuh. Tapi ada satu buku yang membuat langkahku terhenti. Sampulnya sederhana, tidak mencolok, namun justru di balik kesederhanaannya, aku merasa seolah ia memanggilku secara pribadi. Judulnya Cara Paling Serius untuk Bahagia. Dan saat ku buka halaman pertamanya, aku tahu ini bukan buku sembarangan. Bukan buku yang bicara soal teori atau logika, tapi buku yang menyentuh titik-titik terdalam dari jiwa yang sedang mencari makna. Setiap kalimatnya seperti cermin yang memantulkan wajahku yang sebenarnya. Lelah, penuh tuntutan, ingin dipahami, tapi sering lupa memeluk diri sendiri. Buku ini tidak menggurui. Ia hanya menuntunku perlahan, membawa kesadaranku kembali ke inti, bahwa bahagia itu bukan hasil, tapi proses yang dimulai dari kejujuran pada diri sendiri. Aku membaca satu halaman, lalu berhenti sejenak. Bukan karena bosan, tapi karena aku perlu mencerna, perlu meresapi, dan kadang perlu diam, hanya untuk menangis sebentar. Aku tak menyelesaikan buku itu hari itu juga, tapi aku pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan, dengan pikiran yang tidak lagi seberat tadi, dan dengan keyakinan bahwa kadang membaca adalah cara paling sunyi, tapi paling tulus untuk sembuh.